Kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo telah menyeret Menkominfo Johnny G. Plate. Pada hari Rabu, 17/5, penyidik dari Kejaksaan Agung, Kejagung, RI secara resmi menetapkan Johnny G. Plate, seorang politikus dari Partai Nasdem, sebagai tersangka. Johnny G. Plate langsung ditahan setelah penetapan tersebut. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya. Tim penyidik telah meningkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, ungkap Kuntadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, dalam konferensi pers pada tanggal 17/5. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik mendapati cukup bukti bahwa Johnny G. Plate diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pembangunan BTS 4G Ketut Sumedana. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan, penyidik meminta penjelasan kepada Johnny G. Plate mengenai aliran uang ke adiknya yang berinisial Gap. Adiknya yang bernama Gap tidak memiliki hubungan hukum di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, tetapi terdapat aliran uang yang terkait dengan kasus ini. Ketut Sumedana menyatakan, beliau ini tidak memiliki hubungan hukum di Kominfo. Namun mengapa ada aliran uang ke sana dan mendapatkan fasilitas seperti itu? Hal ini akan kita dalami hari ini. Apakah ada perintah mungkin dari kakaknya atau ada faktor lain yang terlibat? Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, telah mengungkapkan bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat kasus bakti Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang telah kami lakukan dan bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84.133.795 rupiah, ujar Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung pada hari Senin, 15/5. Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara tersebut diperoleh dari hasil audit penggunaan dana bakti Kominfo. Selain itu, BPKP juga telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan observasi fisik terhadap aset-aset milik bakti Kominfo. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal, yaitu biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, peningkatan harga, dan pembayaran untuk BTS yang belum terbangun, jelasnya. Plate merupakan orang kelima yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu juga, ditemukan bukti yang menjerat Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, serta tenaga ahli Human Development, HUDEV, Universitas Indonesia pada tahun 2020, Yohan Suryanto.